Ini kisah tentang Bunga, bukan nama sebenarnya. Gadis manis 17 tahun yang hidupnya mendadak jungkir balik gara-gara cinta. Kalian tahu kan rasanya putus cinta di masa SMA? Dunia serasa mau kiamat, lagu galau jadi soundtrack 24/7, dan nama si mantan seolah terukir di mana-mana. Nah, Bunga lagi ada di fase itu. Setiap sudut sekolah, setiap kedai es krim, bahkan setiap notifikasi di handphonenya seolah meneriakkan nama Rian, mantannya. Udah sebulan lebih mereka putus, tapi Bunga masih aja nangis tiap malam. Teman-temannya udah coba segala cara. Diajak nonton film komedi, dia malah nangis di adegan lucunya. Diajak makan enak, malah keinget Rian suka pesan menu yang sama. Susah banget. Bunga udah coba blokir semua media sosial Rian, hapus semua foto, buang semua barang pemberiannya. Tapi kenangannya nggak bisa ikut kebuang. Justru makin coba dilupain, bayangan Rian malah makin jelas. Frustrasi, putus asa, dan lelah dengan perasaannya sendiri, Bunga mulai mencari jalan pintas. Suatu sore saat lagi iseng scroll-scroll media sosial, sebuah iklan aneh muncul di berandanya. Jasa spiritual melupakan mantan dijamin ampuh 100%. Awalnya Bunga ketawa. Gila, zaman sekarang masih ada aja yang beginian. Tapi, rasa penasarannya lebih besar. Dia klik profil itu. Testimoninya banyak banget, orang-orang bilang hidup mereka jadi lebih tenang setelah pakai jasa itu. Tanpa pikir panjang, dengan sisa-sisa kewarasannya yang menipis, Bunga menghubungi nomor yang tertera. Singkat cerita, dia bikin janji ketemu sama orang yang mereka sebut Abah Sakti. Dengan jantung berdebar, Bunga datang ke sebuah rumah kecil di gang sempit. Suasananya agak remang-remang. Bau dupa kecium sana-sini. Di dalam duduk seorang pria paruh baya dengan pakaian serba hitam. Itulah si Abah Sakti. Jadi kamu mau melupakan seseorang? Tanya si Abah dengan suara berat. Bunga cuma bisa mengangguk kaku. Si Abah kemudian mulai menjelaskan ritualnya. Ada syarat-syarat aneh yang harus dipenuhi. Bunga harus bawa foto Rian sehelai rambutnya kalau ada, dan sejumlah uang sebagai mahar ritual. Anehnya Bunga nurut-nurut aja. Mungkin karena saking putus asanya, dia pulang, ngumpulin semua syarat itu dan kembali lagi keesokan harinya. Ritual pun dimulai. Ada komat kamit baca mantra. Ada air yang disembur-semburkan dan Bunga disuruh meminum segelas air putih yang katanya udah didoakan. Mulai sekarang setiap kali kamu teringat dia, bayangan wajahnya akan buram dan perasaanmu akan hambar, kata si Abah. Ajaibnya, beberapa hari setelah ritual itu, Bunga merasa sedikit lebih baik. Dia nggak nangis lagi setiap malam. Nama Rian nggak lagi terasa sesakit itu. Bunga yakin, ritual si dukun berhasil. Dia merasa menang. Tapi, tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Sebulan kemudian, saat Bunga lagi nongkrong di kafe sama teman-temannya, tiba-tiba Rian muncul, datang menghampiri mejanya. Jantung Bunga berhenti berdetak sesaat. Dia siap-siap merasa hambar. Siap-siap melihat wajah Rian jadi buram seperti janji si Abah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu Rian tersenyum dan menyapanya, semua perasaan itu balik lagi. Sakitnya, rindunya, sayangnya, semuanya tumpah ruah dalam satu waktu. Ritual si Abah gagal total. Perasaannya justru kembali 100 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Bunga sadar, dia baru saja melakukan hal paling konyol dalam hidupnya. Pada akhirnya Bunga belajar satu hal. Gak ada dukun, gak ada ritual, gak ada jalan pintas untuk menyembuhkan patah hati. Satu-satunya cara adalah dengan menghadapi perasaan itu. Membiarkan waktu yang menyembuhkannya, dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Pergi ke dukun, itu cuma menunda rasa sakit, bukan menghilangkannya. Jadi buat kalian yang lagi patah hati, jangan tiru Bunga ya.